Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang elektrokimia, sel volta, dan sel elektrolisis. Pertama, yang akan menjelaskan adalah Dewi Kusuma. Yang kedua, Saidatul Laili Mutia. Tiga, Sabrina Husnul Khotimah. Bagian pendahuluan, elektrokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari aspek elektronik dari reaksi kimia. Sel elektrokimia adalah suatu sel yang disusun untuk mengubah energi kimia menjadi energi listrik atau sebaliknya. Sel elektrokimia dibagi menjadi dua. Yang pertama, sel elektrolisis, yaitu sel yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Arus listrik digunakan untuk melangsungkan reaksi redox tak spontan. Kedua, sel volta atau galvani, yaitu sel yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Reaksi redox spontan digunakan untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya adalah gambar susunan sel volta. Nah, ini adalah jembatan garam. Jembatan garam sendiri adalah penyempurnaan sel yang mengandung larutan garam dalam bentuk koloid agar membuat rangkaian menjadi rangkaian tertutup, menyeimbangkan muatan elektrolit dengan memberi ion positif dan negatif. Selanjutnya, cara kerja sel volta. Contohnya anoda M tercelup pada Ma, katoda N tercelup pada Nb. Yang pertama, anoda teroksidasi menjadi semakin tipis karena berubah menjadi ion yang larut dalam elektrolit anoda. Kedua, elektron yang dilepas bergerak ke katoda melalui kawat pengantar. Katoda tereduksi menjadi menebal atau mengendap karena ion logam dari elektrolit katoda menerima elektron. Hal ini menyebabkan katoda kelebihan ion negatif. Keempat, karena terjadi kelebihan ion positif pada anoda dan ion negatif, terjadi ketidakseimbangan muatan yang menyebabkan reaksi tidak berkelanjutan. 5. Kelebihan dan kekurangan. Dinetralkan oleh jembatan garam yang memberikan ion positif dan negatif ke daerah yang membutuhkan. Ini adalah reaksi sel. Anoda sama dengan M bereaksi menjadi M2+ ditambah X E. Katoda sama dengan Ny+ ditambah Ye bereaksi menjadi N. Setelah itu ditambahkan menjadi M ditambah NX+ bereaksi menjadi MX+ ditambah N. Macam-macam elektroda pada sel volta. Yang pertama, elektroda padat atau logam. Logam padat dijadikan elektroda dan bereaksi. Contohnya elektroda Fe pada larutan FeSO4. Yang kedua, elektroda tidak padat. Apabila elektroda merupakan elektroda inert, Pt, Au, dan C, maka zat lainlah yang mengalami reaksi sel, sesuai aturan sel elektrolisis. Contohnya seperti ini. Diagram sel volta. Diagram sel volta adalah notasi singkat yang menggambarkan terjadinya reaksi pada sel volta. Nah, ini adalah reaksi dari elektroda padat. Nah, ini adalah diagram sel. Ini adalah tanda menyatakan reaksi elektroda, dan yang ini adalah tanda menyatakan jembatan garam. Contohnya, pada suatu sel volta, anoda besi tercelup pada FeSO4, katoda nikel tercelup pada NiSO4. Buatlah reaksi sel dan diagram selnya. Anoda sama dengan Fe, bereaksi menjadi Fe2+ ditambah 2E. Katoda Ni2+ ditambah 2E bereaksi menjadi Ni. Setelah itu ditambahkan menjadi Fe ditambah Ni2+ bereaksi Fe2+ ditambah Ni. Dan ini adalah diagram selnya. Selanjutnya, diagram sel volta dengan elektroda tidak padat. Reaksi selnya elektroda inert, E sama dengan Pt, Au, dan C. Ini adalah diagram selnya. Contohnya, pada suatu sel volta, anoda Pt tercelup pada H2SO4, katoda PT tercelup pada CeNO3+4. Buatlah reaksi sel dan diagram selnya. Reaksi sel volta, A sama dengan H2 bereaksi menjadi 2H+ ditambah 2E. Katoda 2Ce4+ ditambah 2E bereaksi menjadi 2Ce3+. Dijumlahkan menjadi H2 ditambah 2Ce4+ bereaksi menjadi 2H+ ditambah 2Ce3+. Diagram selnya. Nah, ini adalah diagram selnya. Selanjutnya, di sini ada deret volta. Deret volta itu adalah deret elektrokimia atau kereaktifan logam yang menunjukkan nilai potensial elektroda standar logam. Di sini terjadi reaksi pendesakan
yaitu adalah reaksi di mana suatu logam mendesak tempat ion logam lain dalam suatu senyawa. Bisa kita lihat sifat deret volta itu ada dua macam. Yang pertama, kalau dia semakin ke kanan, maka nilai elektroda standarnya itu semakin positif. Kemudian jika semakin ke kiri, itu nilai elektroda standarnya menjadi semakin negatif. Nah, ini ada contoh soalnya beserta penyelesaiannya seperti ini. Kemudian ada potensial elektroda standar, yaitu adalah suatu ukuran besarnya cenderungan suatu unsur untuk melepaskan atau mempertahankan elektron yang diukur dalam keadaan standar. Nilai potensial elektroda itu mengacu pada deret volta dan dikaitkan dengan reaksi reduksi, sehingga nilainya menjadi seperti ini. Potensial sel standar itu dapat dihitung. Elektroda standar sel sama dengan elektroda standar katoda dikurangi elektroda standar anoda. Ini ada contoh soalnya seperti ini beserta penyelesaiannya. Nilai potensial sel itu menunjukkan tegangan yang dihasilkan sel. Kedua, jika nilai elektroda selnya lebih besar dari 0, maka reaksi sel spontan. Ketiga, jika nilai elektroda sel lebih kecil sama dengan 0, maka reaksi sel tidak spontan. Reaksi sel tidak spontan itu terjadi karena penempatan anoda dan katoda tidak mengacu pada deret volta, sehingga nilai elektroda standar sel bernilai negatif. Di sini ada contoh soalnya beserta penyelesaiannya seperti ini. Nah, sel volta itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena dapat menghasilkan energi listrik. Oleh karena itu, sel volta digunakan sebagai sumber energi alat-alat elektronik. Sel volta secara komersial digunakan sebagai sumber energi terdiri dari dua macam, yaitu elemen primer dan elemen sekunder. Elemen primer itu adalah sel volta yang tidak dapat diisi ulang atau sekali pakai. Kemudian elemen sekunder itu adalah sel volta yang dapat diisi ulang atau tidak habis pakai. Nah, di sini bisa kita lihat contoh-contoh penerapan sel volta seperti apa saja. Ini juga ada contoh yang lain seperti ini. Selanjutnya, korosi. Korosi itu merupakan suatu reaksi redoks antara logam dengan faktor lingkungannya. Mekanisme korosi secara umum bisa dilihat seperti ini. Faktor-faktor yang mempercepat terjadinya korosi itu ada 4 macam. Bisa dilihat seperti ini. Kemudian ada juga faktor-faktor yang memperlambat terjadinya korosi, itu ada 2 macam. Proses reaksi sel elektrokimia pada korosi besi itu ada 2 reaksi. Pertama, reaksi pada sel volta korosi pada suasana asam seperti ini. Pada suasana netral itu seperti ini reaksinya. Terus reaksi total itu reaksinya seperti ini bisa dilihat. Nah, cara pencegahan korosi itu ada 4 macam. Yang pertama, aliasi logam, yaitu usaha pencegahan korosi besi dengan menggunakan aliasi logam berupa baja tahan karat atau stainless steel dengan campuran Fe, Ni, dan Cr. Kedua, pengecatan atau pelumaran oli guna mencegah kontak besi dengan udara dan air. Tiga, ada penyepuhan yang berguna untuk perlindungan logam secara elektrolisis, untuk mencegah kontak logam yang dilindungi dari udara dan air. Terus terakhir ada pengorbanan anoda dengan cara melapisi besi dengan logam aktif, contohnya magnesium. Selanjutnya, sel elektrolisis. Sel elektrolisis yaitu sel yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Arus listrik digunakan untuk melangsungkan reaksi redoks tak spontan. Ini adalah susunan sel elektrolisis. Terdapat pada gambar ini, anoda bermuatan positif sebagai sumber arus. Anion dari elektrolit menuju anoda, mengalami oksidasi, melepas elektron. Katoda bermuatan negatif sebagai sumber arus. Kation dari elektrolit menuju katoda, mengalami reduksi dan menerima elektron. Aturan sel elektrolisis. 1. Kation yang sukar tereduksi.
pada katoda sel elektrolisis, yaitu logam alkali tanah, dan aluminium dan Mn. 2. Elektroda inert adalah elektroda yang sukar bereaksi, yaitu elektroda PT, AU, dan C. Selanjutnya, reaksi-reaksi sel elektrolisis. 1. Reduksi katoda, memperhatikan jenis kation. Ketentuannya, jika kation sukar tereduksi, maka H2O tereduksi menjadi H2-. 2. Jika kation tidak suka tereduksi, maka kation logam tersebut yang tereduksi menjadi logamnya. 3. Ion H+ dari asam tereduksi menjadi H2. 4. Jika elektrolit berupa lelehan atau leburan atau cairan tidak mengandung air, maka kation apapun tetap tereduksi menjadi logamnya. 2. Oksidasi anoda, memperhatikan jenis elektroda dan anion. 1. Jika elektroda tidak inert, maka yang teroksidasi adalah anoda. 2. Jika elektroda inert, maka 1. Ion OH- dari basa teroksidasi menjadi O2. 2. Ion halida teroksidasi menjadi gas halogen. 3. Jika ion sisa asam yang mengandung O atau F, maka air teroksidasi menjadi O2. Contoh soalnya adalah tuliskan reaksi elektrolisis dari larutan CuSO4 menggunakan elektroda grafit atau karbon, berarti Cu2+ mengalami reduksi dan air mengalami oksidasi. Samakan koefisien elektron dan ion yang bereaksi agar habis. Elektron 2CuSO4 bereaksi menjadi 2Cu2+ ditambah 2SO4 2-. K-nya katoda bermuatan negatif adalah 2Cu2+ ditambah 4E bereaksi menjadi 2Cu. Anodanya bermuatan positif adalah 2H2O bereaksi menjadi O2 ditambah 4H+ ditambah 4E. Setelah dijumlahkan semua, hasilnya menjadi seperti ini. Selanjutnya, hukum-hukum Faraday. Hukum Faraday terbagi menjadi 2, yaitu hukum Faraday 1 berbunyi massa zat yang dihasilkan atau G pada elektrolisis sebanding dengan jumlah muatan listrik yang digunakan atau Q. Hukum Faraday 2 berbunyi massa zat yang dihasilkan pada elektrolisis sebanding dengan massa ekuivalen zat atau Me tersebut. Ini adalah rumus hubungan hukum Faraday 1 dan 2 adalah G sama dengan K kali 1 kali T kali Me. Nilai K, tetapan Faraday, dan nilai Me. K sama dengan 1 dibagi 96.500, Me sama dengan AR per MR. Me adalah sama dengan AR atau MR dibagi Bilox atau valensi. Rumus akhir dari hukum-hukum Faraday, G sama dengan 1 I kali T kali Me dibagi 96.500. Contohnya adalah lelehan Al2O3 dielektrolisis dengan dialiri arus sebesar 100 ampere. Berapakah massa aluminium yang diperoleh jika elektrolisis terjadi selama 200 detik? AR dari aluminium adalah 27. Elektron aluminium 2O3 bereaksi menjadi Al3+ ditambah O2-. Katoda bermuatan negatif adalah Al3+ ditambah 3E bereaksi menjadi Al. Anoda bermuatan positif adalah 2O2- bereaksi menjadi O2 ditambah 4E. Nilai Bilox atau valensi dihitung dalam jumlah 1 mol. 1 mol Al dihasilkan oleh katoda dengan valensi 3 elektron. Maka massa aluminium yang dihasilkan G sama dengan 100 dikali 200 dikali 27 dibagi 96.500 dikali 3. 100 ini adalah kuat arus listriknya, 100 ampere. 200 ini adalah waktunya. 27 ini adalah AR dari aluminium. Sama dengan 540.000 dibagi 289.500. Hanya 1,865 gram. Stoikiometri reaksi elektrolisis didasarkan pada anggapan bahwa arus listrik adalah aliran elektron. Oleh karena itu, jumlah mol elektron dapat dihitung sebagai berikut. Ini adalah rumus jumlah mol elektron. Soalnya, pada elektrolisis larutan CuSO4, sel dialiri arus sebesar 772 ampere selama 100 detik. Hitunglah massa endapan Cu dan volume O2 yang dihasilkan pada elektrolisis pada keadaan RTP. AR dari Cu adalah 63,5. Elektronnya adalah CuSO4 bereaksi menjadi Cu2+ ditambah SO4 2-. Katodanya bermuatan negatif adalah Cu2+ ditambah 2E ditambah Ce bereaksi menjadi Cu. Anodanya bermuatan positif 2H2O bereaksi menjadi O2 ditambah 4H+ ditambah 4E. Massa tembaga yang dihasilkan G sama dengan 772 dikali 100 dikali 63,5 dibagi 96.500 dikali 2, hasilnya 25,4 gram.
Jumlah mol elektron pada anoda Ne sama dengan 772 dikali 100 dibagi 96.500. Hasilnya 0,8 mol. Jika menggunakan stoikiometri, reaksinya adalah NO2 sama dengan 1/4 dikali 0,8 sama dengan 0,2 mol. Volume O2 sama dengan O kali 0,2 dikali 24 sama dengan 4,8 liter. Selanjutnya, penerapan sel elektrolisis. Sel elektrolisis dapat digunakan dalam 1. Pembuatan unsur dan senyawa. Beberapa unsur dan senyawa dapat diproduksi melalui elektrolisis, seperti logam-logam alkali, alkali tanah, halogen, dan lain-lain. Contohnya, proses klor alkali di mana Cl2 dan NaOH dibuat dari elektrolisis larutan NaCl. 2. Pemurnian logam. Logam dapat dimurnikan dengan elektrolisis dengan komponen sel. Katoda adalah logam murni, anoda adalah logam kotor, dan elektrolit adalah larutan garam logam. Contohnya, pemurnian logam adalah logam tembaga Cu. Jadi Cu murni dijadikan katoda, Cu kotor dijadikan anoda, dan larutan CuSO4 dijadikan elektrolitnya. Ketiga, penyepuan atau electroplating. Penyepuan adalah proses perlindungan logam terhadap korosi dengan logam lain atau untuk memperbaiki penampilan logam dengan komponen sel. Katoda adalah logam yang akan disepuh, anoda logam penyepuh, elektrolit adalah larutan garam logam penyepuh. Contohnya penyepuhan logam adalah penyepuhan besi Fe dengan perak Ag. Jadi Fe dijadikan katoda, Ag dijadikan anoda, dan larutan garam Ag, misalnya AgNO3 dijadikan elektrolitnya. Itu saja materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.